Udah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kita hari ini. Kita akan membacakan daripada proposal kegiatan kita ya untuk mata kuliah manajemen pelatihan dan pengembangan. Kita mengangkat tema pelatihan literasi keuangan, merancang anggaran pribadi dan memulai investasi awal mahasiswa untuk saham dan reksadana. Baik, saya minta kepada Kang Dasman untuk bisa ditampilkan share screen-nya. Silakan. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Agak di zoom sedikit. Segini? Baik. Cukup. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mari kita bacakan. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Risman. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya akan membacakan latar belakang dari pelatihan literasi keuangan merancang anggaran pribadi dan memulai investasi awal mahasiswa atau bisa disebut saham atau reksadana. Latar belakang. Kemampuan literasi keuangan merupakan kebutuhan penting bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang mulai mengelola keuangan secara mandiri. Minimnya pemahaman dalam membuat anggaran dan berinvestasi seringkali mengakibatkan kesalahan finansial di kemudian hari. Melalui pelatihan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Menyusun anggaran pribadi yang realistis dan efisien. Yang kedua, mengenal investasi awal seperti saham dan reksadana. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Yang kedua, tujuan kegiatan. 1. Meningkatkan literasi keuangan mahasiswa. Yang kedua, membekali peserta dengan keterampilan membuat anggaran pribadi. Yang ketiga, mengenalkan dasar investasi awal bagi mahasiswa. Yang keempat, mendorong mahasiswa menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Manfaat kegiatan bagi peserta: memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan dan investasi. Bagi penyelenggara, meningkatkan pengalaman dalam merancang kegiatan pelatihan profesional. Bagi kampus, mendukung kompetensi finansial mahasiswa sesuai profil lulusan unggul. Tema kegiatan: membangun kemandirian finansial mahasiswa melalui literasi keuangan dan investasi awal. Sasaran peserta: mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan jumlah peserta 30 orang. Waktu dan tempat pelaksanaan: hari Sabtu 15 November 2025, waktu jam 13.30 sampai jam 17.30 atau kurang lebih 4 jam. Tempat: kampus Universitas Insan Cendekia Mandiri atau bisa disebut UICM. Baik, terima kasih Kang Dasman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Natalia ya. Kepadanya saya persilakan.
Berikutnya ada narasumber, yaitu Dr. Taufik, merupakan dosen Universitas Pendidikan Indonesia, ahli literasi keuangan dan investasi pemula. Lalu ada susunan acara durasi 4 jam, yaitu waktu kegiatan penanggung jawab. Pada 13.30 sampai dengan 13.45, yaitu registrasi peserta, penanggung jawab si acara dan panitia. 13.45 sampai dengan 14.00, pembukaan dan sambutan ketua panitia, penanggung jawab MC dan ketua panitia. 14.00 sampai dengan 14.30, ice breaking dan pretest literasi keuangan, yaitu penanggung jawabnya fasilitator. 14.30 sampai dengan 15.30, sesi pertama merancang anggaran pribadi mahasiswa, penanggung jawabnya Dr. Taufik. Pada 15.30 sampai dengan 15.45 itu waktunya coffee break yang ditanggung jawabi oleh panitia. Lalu dilanjut dengan 15.45 sampai dengan 16.45, yaitu sesi kedua, langkah awal berinvestasi atau saham dan reksadana, penanggung jawab Dr. Taufik. 16.45 sampai dengan 17.15, sesi ketiga, simulasi rencana keuangan mahasiswa, penanggung jawab fasilitator. 17.15 sampai dengan 17.30, evaluasi, post-test, dan penutup, penanggung jawab MC dan panitia. Durasi total kurang lebih 4 jam, metode ceramah interaktif, simulasi, dan diskusi kelompok. Berikutnya ada susunan panitia kegiatan, yaitu jabatan dan nama. Ketua panitia yaitu Ahdat Nugraha, Sekretaris Retno Fujiastuti, Bendahara Desman Bulolo, si acara dan fasilitator Natalia Sinaga, si publikasi dan dokumentasi yaitu Arya Lamsyah. Baik, terima kasih Teh Natalia. Selanjutnya akan disambung oleh saudari Teh Puji ya. Kepadanya saya silakan. Baik Kak, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah estimate biaya kegiatan. Di antaranya ada item, satuan, harga, jumlah total dan keterangan. Untuk item yang pertama itu ada tempat. Kami mengambil di kampus UICM dengan satuan tidak ada keterangan, harga tidak ada keterangan, jumlah tidak ada keterangan. Untuk total di 0 dan keterangan fasilitas kampus. Kemudian yang kedua ada honor narasumber. Satuan orang, harga di Rp500.000, jumlah 1, total Rp500.000, keterangannya fix. Kemudian ada dekorasi dan penataan ruang atau pakai ruangan kelas. Itu di paket. Untuk satuan, untuk harga tidak ada keterangan, jumlah 1, di totalnya 0, untuk keterangannya fix. Kemudian ada publikasi, media sosial, dan grup kampus. Itu di satuannya paket, harga 0, harga tidak ada keterangan, jumlah 1, untuk total 0 juga, dan keterangannya di fix. Itu mengapa untuk totalnya di 0? Untuk meminimalisir keuangan ataupun budgeting. Kemudian ada snack ringan dan minum, itu ada biskuit dan air mineral. Untuk satuan per orang dengan harga Rp10.000 dengan jumlah 30 dan total harga di Rp300.000, untuk keterangannya variabel. Kemudian untuk tiket fisik itu per buah di harga Rp15.000 dengan total dengan jumlah 30, total harga di
di Rp450.000 dengan keterangan variabel. Kemudian yang terakhir itu e-sertifikat tanpa cetak via email. Untuk satuannya per paket, harganya tidak ada keterangan, jumlahnya 1, total tidak ada keterangan, variabelnya fix. Kemudian mengapa kita ambil e-sertifikat tanpa cetak via email? Mungkin ada beberapa alasan, diantaranya untuk penghematan biaya, kemudian penggunaan sertifikat secara digital menghilangkan biaya cetak kertas, tinta, dan potensi biaya pengiriman pos yang akan menambah total biaya acara. Kemudian efisiensi waktu dan logistik. Kemudian proses pengiriman via email jauh lebih cepat daripada proses mencetak, menandatangani, memasukkan ke amplop, dan mendistribusikan secara sertifikat fisik. Lalu mengurangi kerumitan logistik di lokasi acara karena tidak perlu membagikan sertifikat satu persatu di acara atau khawatir sertifikat hilang maupun rusak. Kemudian ada ramah lingkungan juga. Terus mengurangi konsumen kertas dan bahan cetak, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian kemudahan distribusi. Sertifikat dapat dikirimkan kepada semua peserta secara serentak, bahkan setelah acara usai, hanya dengan beberapa klik saja. Peserta dapat dengan mudah menyimpan, mencetak jika diperlukan, atau membagikan sertifikat mereka secara digital. Mungkin untuk kesimpulannya, alasan utama adalah untuk menghemat biaya secara signifikan, sekaligus meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung inisiatif ramah lingkungan. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Budi. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh saya sendiri, Ahdan Nugraha. Nah, dari anggaran yang telah tadi dibacakan itu, mari kita lihat analisis biayanya ya. Pertama, dari biaya tetap atau fixed cost ya, sebesar 500.000. Kemudian biaya variabel per peserta itu 25 orang dengan total biaya variabel dari 30 peserta ya. 30 dikali 25.000 sama dengan 750.000. Nah, untuk total biaya keseluruhannya itu adalah 1.250.000. Adapun analisis titik impas atau break even point ya, dengan rumus total biaya tetap dibagi harga tiket dikurangi biaya variabel per orang. Misal harga tiket 75.000, BEP-nya 500 sama dengan 10 peserta dibagi 75.000 dikurangi 25.000. BEP-nya itu adalah 10 peserta. Nah, kenapa? Agar tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengejar titik impas ya artinya mengikuti analisis ini. Tapi kalau untuk mentargetkan daripada yang tadi 30 peserta itu maka akan rugi gitu. Kemudian perhitungan harga tiket dan margin ya. Nah, untuk target keuntungannya itu sebesar 25% dikali total biaya sama dengan 0,25 dikali 1.250.000 sama dengan 312.500. Target pendapatan 1.250.000 ditambah 312.500 sama dengan 1.562.500 dengan harga tiket sama dengan 1.562.500 dibagi 30 peserta, maka per orangnya itu adalah
seharusnya 52.000 per orang harga tiketnya. Nah, untuk simulasi margin, pendapatan sama dengan 30 dikali 52.000 sama dengan 1.560.000. Maka keuntungannya untuk ini 1.560.000 dikurangi 1.250.000 sama dengan 310.000 atau sebanyak 20% keuntungannya. Dari harga tiket 50.000 dikurangi 55.000, ini dinilai efisien dan terjangkau gitu. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Ari Alamsa. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan itu tentang strategi pemasaran dan STP. Jadi strategi pemasarannya itu menyelesaikan keselarasan tren, yaitu tingginya minat mahasiswa terhadap literasi keuangan dan investasi digital seperti Bibit, Bareksa, atau Ajaib untuk menjadi peluang bagi kegiatan edukatif ini. Terus selanjutnya itu segmentasinya secara demografis, yaitu mahasiswa usia 18 sampai 24 tahun. Untuk psikografisnya yaitu yang ingin mandiri secara finansial dan paham investasi secara dasar. Untuk perilaku yaitu yang aktif di media sosial dan gemar mengikuti kegiatan pengembangan diri. Untuk targetingnya yaitu mahasiswa aktif semester 1 sampai 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tertarik pada pengelolaan keuangan pribadi. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pelatihan ini dinilai layak dilaksanakan karena satu, memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa dalam pengelolaan keuangan dan investasi dasar. Yang kedua, biaya kegiatan efisien dengan memanfaatkan fasilitas kampus. Yang ketiga, harga tiket terjangkau dan mampu menutup seluruh biaya dengan margin sehat. Dan yang keempat yaitu mendukung penerapan ilmu, manajemen pelatihan dan pengembangan secara nyata. Mungkin itu. Baik, terima kasih ya, Saudara Ari. Baik, proposal kegiatan daripada mata kuliah manajemen pelatihan dan pengembangan dengan tema pelatihan literasi keuangan, merancang anggaran pribadi dan memulai investasi awal mahasiswa untuk saham dan reksadana telah kita bacakan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan proposal kali ini, dan terima kasih juga telah mengalokasikan waktunya pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih juga kepada para hadirin dan penonton, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan daripada kelompok 3. Itu saja.